Hai Ibu Haji. Lagi pada sarapan. Oh iya? Sarapan siang. Oh iya. Makan siang. Makan siang. Wah. Kita korek satu sisi kehidupan lain dari isu. Ini teman-teman aku ya, teman-teman. Hai. Nah, ini sebenarnya profesi saya yang sebenarnya adalah seorang guru. Ini kita lagi berada di sekolahnya. Ibu Isum Di sekolah tercinta ini situasinya seperti ini. Jadi sekali-sekali kita ekspor tempat kerjanya sisi lain dari Isum Channel. Ya. Itu teman-temannya, bukan teman-teman, itu anak-anaknya yang sekarang sudah mulai ngajar. Anak-anaknya yang pernah saya ajar sekarang sudah jadi guru, jadi itu anak-anak saya yang sedang ngajar. Ini sisi lain dari Isum Channel, ini teman-teman saya di kantor yang nanti berencana akan ke Kapadocia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat YouTube semua, kita ketemu lagi di video aku kali ini. Kali ini aku barengan sama Ibu Siti Hodijah. Ini teman aku seangkatan, angkatan sengsara dan angkatan sampai sekarang yang sudah kaya raya ya. Au. Ya sebentar Ibu, kita lagi ngonten. Ini nancep nan Bu. Ini sok aja cabut. Kan lunah hukum. Biasa kalau lagi seru-serunya kita ngonten ada gangguan. Oke, Kita mau podcast maksudnya. Mau podcast sebentar. Kita mau korek sedikit-sedikit. Itu ada Pak Haji di pengalaman atas. Ibu Siti pada saat ke Bangka Belitung. Bangka Belitung. Kalau ke Bangka Belitung mungkin saya sudah ya, itu dalam mimpi. Kalau ke Bangka Belitung saya belum tahu, cuma tahu namanya aja. Jadi kita punya rencana mau ini, teman-teman, kita punya mau rencana ke Bangka Belitung. Kemudian katanya di sana itu ada satu spot foto atau satu wisata yang keren abis, katanya sama dengan Kapadocia yang sekarang lagi pada Ya, in my it's my dream, it's my dream. Oke, kita lanjutkan sobat YouTube bincang-bincang kita sama Ibu Siti Hodijah. Jadi rencana kita akan berwisata ke Bangka Belitung. Targetnya kita ingin ke Danau Kaolin. Katanya Danau Kaolin itu mirip dengan Kapadocia yang sekarang lagi terkenal. Nah nanti selain Danau Kaolin kita juga akan berkunjung ke tempat syutingnya ini ya, tempat syutingnya Laskar Pelangi. Layar pelangi. Laskar Pelangi. Jadi sebelum kita berangkat, saya mau nanya-nanya dulu ya, kenapa alasannya Ibu Siti ingin pergi atau ingin berangkat ke Bangka Belitung. Pilihannya itu kenapa ke Bangka Belitung gitu, bukan ke Bangka Belitung gitu. Ya pertama-tama gini loh prinsipnya. Seperti orang Jawa. Hiji karena ada orang Sunda itu keacan sama namanya. Kayak yang dari Sunda, saya sahur pai tahu. Saya kamar itu kena ulah ngomong Sunda di forum. Di sana tengah dia. Kan kita belum kemana tuh. Walaupun kita orang Indonesia, tapi kita belum kemana. Oh, jadi sebelum kita eksplor luar negeri, kita Belajar explore dulu ke Indonesia. Bangka Belitung. Nah, kenapa alasannya mau ke Bangka Belitung? Karena menurut cerita indah. Selain Indah katanya ada ini ya, kemiripannya dengan itu ya, Kapadocia gitu ya. Kapadocia Kapadocia yang lagi hits kata Turki. yang di Turki, it's my dream. Nah ini seperti it's my dream aja pokoknya. korban teman-teman, korban dari layangan putus. Jadi ingin berlayar ke Kapadocia. Nah. Tapi karena Kapadocia belum kesampaian karena corona, jadi kita ke Bangka Belitung dulu. Nah, betul. nanti Danau Kaolin itu seperti apa? Nanti bisa dilihat teman-teman reviewnya Danau Kaolin itu seperti apa. Jadi buat teman-teman yang akan melakukan atau akan berpetualang atau berwisata sebelum kita kesampaian ke Turki atau ke Kapadocia, Latihan dulu. yang paling dekat dulu. Yang pertama yang paling dekat, yang keduanya itu kita eksplor dulu keindahan wisata Indonesia sebelum kita eksplor keindahan luar. That's right. Jadi nanti kita review sedikit tentang Danau Kaolin, seperti apa, kenapa terbentuknya seperti itu, kenapa bisa disebut indah, kenapa ada kesamaan dengan Kapadocia yang katanya it's my dream itu. Asik. Selalu disebut it's my dream.
Selain nanti akan direview Danau Kali, kita akan review juga pantai-pantainya, dan katanya pantainya sangat indah. Kenapa disebut Belitung? Katanya itu adalah sebutan awalnya itu dari Balitong atau Bali Sapotong. Kalau bahasa Sundanya itu Balitong. ya Balitong itu Bali Sapotong. Jadi belahan daripada pulau Kita baru Bali. nyampe Bali. Ya, kita baru nyampe Bali. Jadi kita pengen tahu belahan dari pulau Bali itu seperti apa. Mungkin itu teman-teman sobat YouTube semua, nanti kita review setelah Iya, karena belum kenyataan. Dan cuma satunya mudah-mudahan sehat. jadi sebelumnya kita review dulu Danau Kolin dan wisata pantai dan wisata pantai di Pulau Belitung. Oke, terima kasih Ibu Siti atas kesempatan dan waktunya. Ya, sama-sama. Semoga sehat selalu. Semoga cita-citanya ke Kapadocia bisa terlaksana. Amin ya Allah. Amin. Bangka Belitung yang disingkat Babel, popularitasnya cukup baik beberapa tahun terakhir. Meski tergolong baru menjadi salah satu provinsi di Pulau Sumatera, Babel memiliki pesona yang tidak kalah menariknya dengan Bali. Gabungan dua kepulauan yakni Bangka dan Belitung memiliki pantai-pantai yang mengagumkan. Tak hanya itu, provinsi ini juga memiliki 470 pulau yang telah bernama dan 50 pulau diantaranya berpenghuni. Pulau Bangka terletak di pesisir timur Sumatera bagian selatan yang memiliki kondisi alam seperti rawa dengan hutan bakau, dataran rendah, bukit-bukit dan puncak bukit dengan hutan lebat. Sementara itu, keistimewaannya adalah pantainya dibandingkan dengan daerah lain dengan pantai yang landai berpasir putih dan hamparan batu granit. Tak jauh berbeda dengan Pulau Belitung yang juga menawarkan wisata bahari seperti menyelam, snorkeling, memancing, dan berlayar. Bukan hal baru lagi, Bangka Belitung telah lama dikenal sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia. Hal ini pula yang diangkat Andrea Hirata dalam novelnya Laskar Pelangi, di mana kehidupan masyarakat setempat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai pekerja tambang timah tersebut menjadi potret kehidupan yang tergambar dalam film Laskar Pelangi yang mengambil lokasi syuting di Belitung. Sejak itu, Bangka Belitung kian terkenal dengan kesebutan Negeri Laskar Pelangi. Bukan cuma jadi surganya pantai eksotis Indonesia, Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki banyak destinasi unik yang wajib masuk daftar list untuk liburan. Salah satunya ya Danau Kolin di Tanjung Pandan, Belitung. Kelebihan dari Danau Kolin ini adalah punya pemandangan yang spektakuler meski bekas area tambang kaolin. Danau biru jadi sebutan lain bagi Danau Kaolin karena keindahan warna airnya yang biru turkis dan nampak berkilauan. Warna terang ini begitu kontras dengan dataran berwarna putih di sekitarnya sehingga menghasilkan pemandangan epik terutama bagi lensa kamera. Uniknya, Danau Kaolin tak bersumber dari kawah gunung secara alami, melainkan bekas area pertambangan kaolin. Kaolin merupakan jenis mineral yang kerap digunakan dalam industri kosmetik, kertas, pasta gigi, hingga makanan. Selayaknya kawasan tambang, kamu bisa melihat dengan jelas ceruk-ceruk tak beraturan akibat penggalian. Namun, cekungan berisi air inilah yang membuatnya tampak jadi lebih indah. Danau Kaolin ini disebut juga sebagai kembaran kawah putih di Ciwidey, Bandung. Kemudian, sekilas penampakan Danau Kaolin bakal mengingatkan kita dengan kawah putih di Bandung. Bedanya, di Danau Kaolin ini nggak ada aroma belerang menyengat khas kawah gunung seperti di kawah putih. Indahnya tumpukan kaolin yang menyerupai bukit salju. Kawasan Danau Kaolin sangat luas. Kamu bisa menemukan beberapa spot terbaik untuk menyaksikannya dari sudut pandang yang berbeda.